Dari melihat contoh suami. Oh, oke. Karena apa ya? Yang aku bersyukurnya tuh Indra tuh nggak pernah nyuruh ini itu, cuma dia mencontohkan hal-hal baik. Oke, Dan that's aku nice. bersyukur banget dia itu pada saat sudah menikah dia belajar bagaimana dia bisa pantas disebut qawwam, pemimpin. Oke. Ya, karena kan sebenarnya kata qawwam itu kan bukan hanya soal kepala keluarga ya, tapi sebenarnya artiannya tuh banyak banget dan tanggung jawabnya tuh besar banget. Oke. Sesimpel dari kayak menafkahi istrinya. Menafkahi kan bukan cuma soal materi kan, tapi bagaimana si suami ini bisa memberikan tempat yang aman dan perlindungan yang nyaman juga untuk istrinya. Jadi kalau misalkan banyak banget berita-berita di luar sana ada suami yang menyakiti istrinya, itu salah banget gitu. Padahal harusnya suami itu adalah menjadi tempat berlindung istrinya, dan dia harusnya menjadi orang yang paling terakhir bisa menyakiti istrinya. Ya kan. Jadi aku merasa bersyukur banget bahwa Indra tuh banyak belajar bagaimana dia bisa pantas disebut pemimpin di rumah gitu. Karena juga sebagai seorang laki-laki ya, kayak kan banyak laki-laki pengen dihormati, pengen direspek. Tapi sebenarnya yang paling penting itu bagaimana cara laki-laki itu untuk pantas bisa direspek dan dihormati gitu. Karena kalau misalnya sebagai seorang laki-laki pengen dihormati, pengen direspek, tapi dia sendiri sebenarnya nggak pantas gitu buat direspek dan dihormati sama istrinya, kan susah juga. Jadi akhirnya bagaimana caranya sebagai diri sendiri berusaha lebih baik supaya istrinya pun juga akhirnya secara tidak langsung akan respect dan menghormati gitu. Makanya ada quote katanya, kalau kamu mau di respect seperti raja, jadikanlah istrimu seperti ratu. Nah, Baru jadinya seimbang. betul. Jangan mau raja doang nih tuh, istrinya Iya. panggung. Mau dihormatin tapi dianya Nggak bukan mau menghormati. Iya, nggak mau hormati dan tidak menjadi sosok yang patut dihormati gitu loh. Wah, dalam belum dalam kita nih. Tapi Ini ternyata deep banget. sama banget seperti anak kecil ya. Tadi kan kita kan udah membahas bahwa anak kecil itu nggak suka dikasih tahu tapi dicontohkan kan. Iya. Jangan ngajarin terus tapi dicontohkan. Ternyata istri-istri itu juga kayak gitu. Lebih baik dicontohkan. Lebih baik ya? dicontohkan dulu. Jadi kamu berubah aja dulu menjadi lebih baik versi suami. Nanti istri akan belajar dari perubahan kamu itu. Iya. Tapi kalau misalnya suaminya berubah, istri nggak mau berubah, atau istrinya mau berubah, suami berubah, itu kan ini kita berada di situasi yang beruntung nih. Kita suami istri mau sama-sama berubah. Tapi kalau ada situasi yang gitu tuh bingung juga loh, bro. Betul. Tapi bukan berarti kita harus berhenti menjadi versi yang terbaik dari diri kita kan. Iya. Makanya kayak at the end of the day kan kita cuma bisa berikhtiar untuk diri sendiri kan. Hasil akhirnya kan udah dari Allah. Iya. Karena kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya ngomongin masalah tadi ya, Fir'aun aja istrinya kan soleh sebenarnya, tapi suaminya Fir'aun gitu. Iya, saya soleha ya. Iya. Ahli surga lagi. Iya. Nabi Nuh istrinya Nggak nurut. iya. Jadi kayak Anaknya juga ada yang nggak nurut Nabi Nuh. Iya. Anaknya juga. Jadi istilahnya kita nggak diwajibkan bisa ngubah semua orang, tapi at least kita udah mencontohkan dan menyampaikan. Ya. Dan mencontohkan itu adalah bentuk ikhtiar kita. Wah, dalam juga.